Saudara, kita hari ini akan membahas tentang eksposisi dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan 8. Dan tema yang diambil hari ini yaitu apakah yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu harus melakukan apa dalam kondisi yang sulit saat ini. Saya membahas dari dua topik aja, dari dua tema selama 2 minggu ini, yaitu dari Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 8, dan juga dari Yakobus pasal yang kelima. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi kita, saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai penulis dari surat Yakobus ini. Nah, penulis surat Yakobus itu adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa dia yang di dalam banyak ahli mengatakan dialah penulisnya, dan tradisi mengatakan bahwa Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini itu meninggal mati syahid pada tahun 62, dan dia memiliki satu kerohanian yang sangat baik hingga dia menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, Yakobus mengemukakan pendapat yang dia ambil berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa Yakobus ini sangat tekun berdoa, sehingga tidak heran dalam suratnya dia sangat menekankan pentingnya doa, dan kita akan bahas ini minggu depan dalam Yakobus pasal yang kelima. Dan karena begitu banyak berdoa, maka tradisi mengatakan kalau lutut Yakobus itu menjadi sekeras dengan lutut unta. Nah, penerima surat ini, Yakobus menuliskan surat kepada 12 suku di perantauan, yaitu dari pasal 1 ayat 1b, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang hidup di luar Israel. Dan dia memakai istilah kata saudara. Nah, kita akan membahas masuk ke dalam tema kita, yaitu apa yang harus dilakukan ketika kita tidak tahu harus melakukan apa dalam kondisi yang begitu berat pada hari ini. Bahkan mungkin ada orang-orang yang merasa sudah tidak ada jalan keluar dari persoalannya, dan bahkan tidak tahu mesti melakukan apa, mesti bersikap bagaimana. Maka Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 8 memberikan kita tuntunan. Nah, kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ketika Yakobus mengatakan satu kata di sini yaitu pencobaan, kira-kira apa maksud Yakobus ketika mengatakan pencobaan dalam kalimat ini? Sudah pencobaan di dalam bahasa Yunani yaitu perasmos, itu dipakai di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2, ayat 12, 13, dan 14. Nah, kata perasmos sendiri ini yaitu pencobaan, itu dalam PB memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, artinya bisa berarti godaan batin, yaitu godaan yang diberikan di dalam hati kita, yang muncul dalam hati kita. Dan ini terdapat dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Kita mungkin misalnya dicobai oleh hawa nafsu, dicobai oleh kemarahan, Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Atau mungkin kita dicobai untuk membeda-bedakan orang, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Atau mungkin dosa perkataan, Yakobus pasal yang ketiga. Jadi kita bergumul dengan pencobaan-pencobaan yang seperti ini. Nah, ini namanya pencobaan yang disebut bagian pertama ini sebagai godaan batin kita, godaan di dalam hati kita. Nah, hal yang kedua yang dimaksud dengan pencobaan dari kitab Yakobus ini itu adalah pencobaan dari luar, di mana ini merupakan sebuah proses pengujian. Nasnya saya sudah tampilkan di PowerPoint. Nah, ini merupakan pencobaan eksternal yang diakibatkan oleh orang lain.
yang diakibatkan oleh keadaan. Misalnya, masalah ekonomi, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9. Jadi orang-orang yang menerima surat ini itu berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mereka mengalami masalah ekonomi karena ditindas dan kondisi membuat mereka itu miskin, dan apalagi ketika mereka berada di perantauan, itu mereka semakin mengalami kesulitan ekonomi. Jadi mereka ini orang-orang yang susah, yang miskin ketika mereka menerima surat ini. Juga ada orang kaya, tapi banyak orang yang mengalami kesusahan ekonomi dari penerima surat Yakobus. Kemudian mereka juga mengalami yang namanya penderitaan. Nah, ini disebut sebagai pencobaan. Jadi masalah ekonomi itu sebagai sebuah pencobaan jenis kedua ini yang diakibatkan dari luar, juga penderitaan, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Nah, lalu penyakit. Nah, penyakit juga itu merupakan bagian daripada pencobaan dari kategori yang kedua ini. Yakobus pasal yang kelima ayat 14. Nah, tujuan dari pencobaan yang diizinkan Allah ini bukan untuk kejatuhan daripada anak-anak Tuhan, tapi bertujuan untuk menguatkan mereka. Nah, ini kita bisa lihat dari kata perasmos tadi. Nah, kata ini dipakai untuk misalnya seekor burung yang masih muda, yang baru belajar terbang, itu dikatakan dalam satu kalimat dikatakan peresin, dia menguji sayapnya, dia mencoba sayapnya. Jadi kata pencobaan itu mengandung makna ujian, menguji, mencoba. Nah, Ratu Seba ketika datang kepada Salomo juga dikatakan dia itu peirasein, atau dia menguji kebijaksanaan Salomo. Bukan untuk menjatuhkan Salomo, tapi menguji dia. Allah dikatakan juga itu menguji Abraham ketika dia meminta Ishak dikorbankan. Dan ketika Israel datang ke tanah perjanjian, Allah tidak menyingkirkan orang-orang yang berada di sana. Dia meninggalkan suku-suku di sana supaya Israel itu bisa diuji, bisa peiraisen dalam perjuangan melawan mereka. Nah, pengalaman-pengalaman di Israel semua dikatakan merupakan sebuah ujian. Sudah setiap kita bisa mengalami pencobaan yang seperti tadi itu. Baik itu yang pertama secara internal, yaitu godaan di dalam hati kita, ataupun juga pencobaan yang jenis kedua, eksternal, yaitu sesuatu yang datang dari luar, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti pada hari ini, demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, ini adalah istilah yang sama yang dikatakan dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Perhatikan kalimat apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu dikatakan dalam Lukas 10 ayat yang ke-30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, istilah yang dipakai di sini sama. Ketika dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Nah, sama dengan Yakobus tadi, pasal 1 ayat yang kedua, juga memakai kata jatuh ke dalam pencobaan. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa pencobaan yang dimaksud dalam bagian ini, dalam pasal 1 Yakobus ayat yang kedua yang tadi kita baca, itu bukan dalam arti digoda, bukan dalam arti internalnya, tapi ini dalam arti diakibatkan oleh orang lain, oleh keadaan. Jadi pasal 1 ayat 2 itu masuk dalam kategori yang kedua, jatuh. Jadi diakibatkan oleh orang lain, oleh situasi, oleh keadaan, bukan oleh sebuah godaan, seperti godaan hawa nafsu, bukan masuk dalam kategori itu. Sudah Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen penerima surat Yakobus ini mengalami kondisi itu. Untuk apa? Untuk memperkuat
dan mematangkan iman mereka. Dan bagi kita pada hari ini, bentuknya adalah mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin mengalami masalah-masalah kehidupan, kesulitan keuangan yang parah atau penyakit, termasuk COVID-19 ini, atau ketika ada duka cita, atau ada masalah relasional antara kita dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, setiap kita bisa mengalami pencobaan yang seperti itu. Makanya Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, apabila kamu jatuh. Nah, orang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko dan kemudian jatuh ke tangan penyamun. Saudara, orang ini tidak menyangka dia akan jatuh ke tangan penyamun. Dia nggak nyangka. Dia tidak bersiap-siap untuk itu. Kondisi itu datang kepada dia sebagai sebuah perubahan di dalam kehidupan dia. Dan setiap hari, kapan saja, pengalaman-pengalaman cobaan seperti ini, itu seolah-olah sedang berbaring menunggu kita, menunggu setiap orang dan siap melompat untuk menerkam kita, menerkam siapapun itu, dan kita akan berteriak kaget, dan kita mungkin mengatakan, apa ini? Dan dalam kebingungan kita akan bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Tetapi dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kalau bertemu dengan pencobaan yang seperti tadi itu, nah hidup kita bisa mengalami kondisi itu. Pada waktunya mungkin kita bisa jatuh dalam penderitaan, kita bisa kena tipu sama orang lain, mungkin orang tidak bayar hutang, bisa mengalami PHK, dirumahkan, sepi usaha, toko tutup, ataupun bisa kena penyakit yang berat. Dan saudara, semua itu terjadi di luar kendali kita. Namanya juga jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ketika kita jatuh ke dalam pencobaan yang seperti itu, bagaimanakah sikap kita? Yakobus 1 ayat 2 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ketika pencobaan itu menimpa kita, bahkan kita sudah tidak tahu harus berbuat apa, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. So ini hal yang pertama yang kita mesti lakukan, menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Apa sih artinya menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Kata anggaplah itu artinya pikirkan ke depan. Artinya pertimbangkan, perhatikan. Kata anggaplah ini bukan masalah emosi, bukan saudara. Tetapi ini ada di pikiran kita, ini ada di pertimbangan kita. Jadi sekali lagi, kata anggaplah itu adalah berpikirlah, bukan rasakan, bukan. Berpikirlah, bukan merasa. Jadi kita tidak disuruh tertawa terbahak-bahak dalam kesusahan kita, tapi kita disuruh menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Artinya mempertimbangkan. Sudah ini bukan masalah emosi. Yakobus tidak mengatur perasaan kita di dalam menghadapi pencobaan. Dia tidak menyuruh kita loncat-loncat di dalam kesusahan kita. Yang diminta oleh Yakobus ini dalam firman Tuhan ini, kita diminta untuk berpikir. Diminta untuk berpikir, karena istilah menganggap itu sekali lagi adalah berpikir, bukan merasa. Jadi pikirkanlah, bukan rasakanlah. Jadi seseorang harus mempertimbangkan atau memperhitungkan, memikirkan keadaan yang sulit yang diberikan kepada dia sebagai kebahagiaan. Setelah ini artinya kita mesti meresponi kita punya pencobaan itu dengan cara kita menilai dengan cerdas dan disengaja situasi buruk kita. Sudah 90% keberhasilan kita memenangkan pencobaan, memenangkan penderitaan itu karena mental, karena spiritual, karena cara pandang kita, karena cara berpikir kita, karena world view kita.
Itu yang membuat kita bisa menang. Kalau kita punya worldview yang salah, cara berpikir yang salah, maka kita akan kalah dalam pencobaan itu. Jadi kita harus belajar melihat seluruh kesusahan kita dari sudut pandang Allah, bahwa itu merupakan sarana untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Kita bukan bersikap seolah-olah tidak ada kesusahan, bukan. Kita juga bukan sedang menikmati rasa sakit, juga bukan. Ya. Kita bukan menikmati itu. Kita bisa mengekspresikan dengan jujur, kita punya perasaan, kita boleh menangis, kita boleh meratap kepada Tuhan. Kekristenan, saudara, bukan kepalsuan, tapi hal yang disorot Alkitab ini adalah pertimbangkan, pikirkan hasil akhir dari pencobaan ini. Pertimbangkan hasil akhir pencobaan ini. Kita taruh dalam pikiran kita seperti itu. Sekarang memang saya susah, sekarang memang saya sedang bergumul, tapi saya yakin hasil akhirnya ini pasti baik. Kalau saya bisa melewati pencobaan ini, akan memberikan hasil akhir yang baik. Saudaraku, ini memang paradoks. Dicobai tetapi bahagia. Susah tapi bahagia. Sakit tapi bahagia. Miskin tapi bahagia. Enggak punya uang tapi bahagia. Ini paradoks. Tapi Alkitab memang mengajarkan banyak hal-hal yang paradoks seperti itu. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lukas 6 ayat 20 sampai 25 mengatakan hal yang mirip. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan hal yang sama. Jadi semua jenis pengalaman akan datang pada kita. Akan ada ujian kesedihan, akan ada ujian kekecewaan, akan ada ujian masalah ekonomi, akan ada ujian masalah penyakit, akan ada bahaya yang berusaha mengambil, merampas iman kita, akan ada ujian yang berusaha memikat kita dari jalan yang benar, tapi itu dimaksudkan bukan untuk semua kesusahan kita. Sebaliknya kita bisa bersukacita. Saudara, orang Kristen itu seperti atlet. Semakin berat pelatihan yang mereka jalani, maka semakin mereka senang. Karena apa? Mempersiapkan sebuah kemenangan yang besar. Dan seorang rabi mengatakan setiap pengalaman sulit adalah langkah menuju ke atas. Bapak-bapak gereja mengatakan kita tidak perlu berkecil hati dengan cobaan ini. Tidak ada yang bisa menghilangkan kegembiraan ini. Dan Origen mengatakan, jika Anda menganggap sebagai kebahagiaan semua pencobaanmu, maka itu akan menimbulkan sukacita. Seketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka yang pertama, ubahlah sudut pandangmu terhadap pencobaan saudara. Pandanglah itu sebagai kebahagiaan. Ubah sudut pandang kita. Saudara, mengapa pencobaan ini merupakan sebuah kebahagiaan? Ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Nah, kenapa merupakan kebahagiaan? Karena pencobaan itu merupakan ujian dan akan menghasilkan ketekunan. Sudah pencobaan adalah sarana pengujian. Pengujian atau dokimion dalam bahasa Yunaninya itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3, 1 Petrus pasal 1 ayat 7, juga di Amsal 27 ayat 21, itu menunjukkan proses pemurnian perak atau emas. Dan ini adalah cara Yakobus memakai kata itu. Jadi kesulitan hidup bukan dimaksudkan untuk menghancurkan, tapi dimaksudkan untuk memurnikan iman kita. Kita dipanaskan dalam sebuah penderitaan supaya kotoran-kotoran yang ada itu disingkirkan dan kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Maka ujian iman di sini tidak dimaksudkan untuk menentukan kita punya iman atau tidak, tapi dimaksudkan untuk memurnikan iman yang sudah ada. Jadi saudaraku, pencobaan sekali lagi merupakan ujian iman kita. Iman dan pencobaan itu adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Saling terkait, iman kita dan juga pencobaan. Di dalam pencobaan yang kita alami, kita membutuhkan iman. Sebaliknya, iman juga membutuhkan pencobaan untuk berkembang. Iman itu akan berkembang kalau ada pencobaan. Iman kita bertambah melalui pembacaan firman Tuhan, tapi itu akan diuji, itu akan berkembang ketika melewati pencobaan. Jadi pencobaan merupakan sebuah ujian iman. Sudah pada waktu seseorang dicobai, maka imannya diuji. Ya, dia mungkin akan mempertanyakan kasih Allah ketika dicobai. Mungkin akan mempertanyakan kuasa Allah ketika dicobai. Mungkin akan mempertanyakan kehadiran Allah dalam hidupnya ketika dicobai. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan memimpin seseorang untuk lebih mengenal akan Tuhan. Lebih mengenali akan keberadaan Tuhan. Lebih mengenali akan kuasa Allah, kasih Allah. So, memang bisa saja sebaliknya. Orang yang dicobai bisa juga meninggalkan kepercayaannya. Makanya ini disebut sebagai ujian. Tapi ketika kita bisa lulus dari pencobaan ini, maka pertanyaan-pertanyaan tadi atau refleksi-refleksi tentang Allah tadi akan menuntun kita kepada sebuah pengenalan yang lebih dalam tentang kasih Allah, tentang keberadaan Allah dalam hidup kita, tentang rencana Allah dalam hidup kita. Jadi di dalam pencobaan, iman memang bisa saja melemah, bisa menjadi kerdil. Tapi ketika kita bertekun, ketika kita bertahan, maka iman kita itu akan bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan itu akan menghasilkan karakter yang lebih utuh kepada sebuah pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Kita tahu kisah tentang Ayub. Ayub setelah pencobaan yang dia alami, dia berkata seperti ini, kalau dulu dari kata orang saja, aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Surah inilah berkat dari sebuah pencobaan. Karpat mengatakan, kita masih belum mengetahui apa-apa tentang iman dan masih belum mengetahui apa-apa tentang Allah. Kalau kita belum mengetahui berkat dari sebuah pencobaan. Kita mesti tahu ada berkat dalam sebuah pencobaan. Pencobaan, kesusahan, penderitaan yang kita alami sekarang ini, itu merupakan berkat yang tersembunyi di dalamnya. Jangan lewatkan itu tanpa mengubah hidup saudara. Pencobaan itu hendaknya semakin menambah kuat iman saudara. Pencobaan kita, kesulitan kita hari ini, hendaknya semakin menambah pengenalan kita akan Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, bahwa hasil dari pencobaan itu adalah ketekunan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam bukunya The Fight, John White menulis seperti ini, bahwa masa-masa sulit
membuatmu atau menghancurkanmu. Jika saudara tidak hancur oleh masa sulit itu, saudara akan diperkuat oleh masa sulit itu. Jadi ujian akan menghasilkan ketekunan. Kata Yakobus, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sudah kata ketekunan ini bukan pasif, tetapi aktif. Nah, William Barclay mengatakan, itu bukan sekedar sebuah kemampuan untuk menanggung sesuatu, tapi itu adalah kemampuan untuk mengubah diri kita menjadi lebih besar, lebih kuat. Dan saudara tahu selama berabad-abad ketika orang Kristen dianiaya, mereka tidak mati dengan suram, mereka mati sambil bernyanyi. Ketekunan adalah iman yang membentang, dan kita akan kuat di tengah-tengah keadaan yang buruk. Sudah kata tekun bisa diterjemahkan sebagai tabah. Kata ini digunakan untuk Ayub di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Situ dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sudah pencobaan dalam hidup orang percaya akan menghasilkan apa? Ketekunan. Di mana dia mampu mempertahankan iman di tengah-tengah penderitaannya. Misalnya, orang-orang Kristen penerima surat Yakobus ini, di dalam kemiskinan yang mereka alami karena diperlakukan tidak adil, misalnya mereka lantas dicobai untuk melakukan kekerasan. Tapi mereka tidak mau mengikuti pencobaan itu. Mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka tidak mau lakukan kekerasan, sebaliknya mereka menunggu campur tangan Tuhan. Nah, orang yang seperti ini bertahan dalam iman mereka. Dan orang-orang yang berhasil untuk bertekun ini, dikatakan mereka itu mengalami satu pertumbuhan. Jadi iman itu menghasilkan ketekunan. Sebaliknya orang Kristen yang mengalami kesusahan, lantas kemudian dia mengambil jalan pintas, dia mencuri, dia merampok, dia melakukan kejahatan, maka orang itu enggak tekun di dalam imannya. Dia gagal dalam imannya. Dia tidak bisa memandang kesusahannya itu sebagai kebahagiaan. Hingga dia merampok, dia mencuri, lakukan kejahatan. Tapi kalau dia lulus dalam ujian iman itu, maka dia memiliki ketekunan. Ketika pencobaan ditanggung dengan cara yang benar, maka pencobaan itu untuk menguji kualitas iman kita. Dan itu akan menghasilkan ketahanan dari orang-orang yang diuji. Dan ketekunan itu menjadi satu segi yang baru, satu karakter yang baru yang kita peroleh. Dan karakter yang baru, ketekunan ini, saudara nggak mungkin bisa dapat kalau nggak ada ujian. Karakter yang baru, ketekunan itu hanya bisa kita miliki kalau itu ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak ada pencobaan, saudara tidak akan punya karakter ketekunan ini. Jadi ketekunan ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari waktu lamanya pencobaan berlangsung. Jadi ketika pencobaan berlangsung dengan waktu yang panjang, nah situ ketekunan kita juga semakin diuji di situ, dan semakin ditambah-tambahkan di situ. Selaku istilah ketekunan dalam bahasa Yunani, itu menunjuk kepada seseorang yang berhasil membawa beban yang berat untuk waktu yang lama. Kalau membawa beban yang berat untuk waktu yang singkat, itu belum masuk kategori ketekunan. Tapi kalau kita bawa beban yang berat dalam waktu yang lama, itulah ketekunan. Perjanjian baru berulang kali menekankan perlunya orang Kristen untuk apa? Memupuk sifat ketekunan dan ketabahan ini di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi di sini Yakobus menyarankan, mengatakan bahwa cobaan juga bisa menghasilkan kualitas ini, kualitas daya tahan ini, seperti otot yang menjadi kuat ketika kita menghadapi perlawanan. Maka orang Kristen mesti belajar untuk tetap setia kepada Allah dalam jangka panjang.
Jadi bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang panjang ketika kita menghadapi kesulitan. Corona mulai bulan 3 merebak di Indonesia. Dan sekarang sudah masuk bulan 5, 2 bulan saudara. Ketika nanti bulan 6, bulan 7, semakin panjang kita semakin dicobai. Semakin ketekunan kita itu semakin ditambah-tambahkan. Jadi panjangnya pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan yang lebih besar. Kita ingin pencobaan cepat berakhir. Tapi ketika Tuhan izinkan panjang, maka itu berarti Tuhan ingin menambahkan ketekunan yang lebih besar dalam diri kita. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang keempat berkata seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iman akan menghasilkan ketekunan. Ayat 3 tadi. Dan ketekunan itu bukan tujuan akhir dari pencobaan. Jadi ketika kita sudah mendapat ketekunan, itu bukan tujuan akhir, bukan. Kita nggak berhenti hanya sampai pada ketekunan saja. Tujuan yang paling tinggi dari pencobaan yang kita alami adalah kedewasaan rohani. Ayat 4 dikatakan bahwa ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ini tujuannya. Kenapa kita memandang sebagai sebuah kebahagiaan? Karena itu sedang membuat kita menjadi sempurna, menjadi utuh. Tidak ada yang sia-sia dalam pencobaan itu kalau kita jalani dengan iman, dengan tekun akan menghasilkan kesempurnaan dalam hidup kita, keutuhan. Setelah ungkapan sempurna, teleiois, itu berarti dewasa. Yakobus bergerak memperluas tujuan ketekunan. Jadi sekali lagi, ketekunan itu sendiri bukan tujuan akhir. Yakobus memiliki sesuatu yang lebih besar di dalam pikirannya, yaitu sebuah kesempurnaan. Dan dia mengulangi gagasan kedewasaan, kesempurnaan dengan memakai kata utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Utuh, tak kekurangan suatu apapun berarti dewasa, berarti sempurna. Sudah kesempurnaan, bukan hanya karakternya yang dimatangkan, tapi karakternya itu ditambahkan. Jadi orang yang dewasa, orang yang sempurna itu, bukan hanya memiliki sebuah karakter yang baik, tapi dia punya banyak karakter yang baik. Misalnya, saudara memiliki karakter kemurahan, saudara murah hati. Nah, melalui pencobaan, maka karakter itu akan dimatangkan. Sehingga kualitas kemurahan hati saudara itu akan semakin tinggi kualitasnya. Semakin baik kualitasnya. Tetapi saudara, fungsi dari pencobaan bukan hanya mematangkan karakter kualitas kemurahan hati saudara tadi, bukan hanya menambah kualitasnya tadi, tapi menambah karakter-karakter yang lain yang saudara belum punyai. Saudara misalnya belum punya karakter penguasaan diri. Dengan pencobaan saudara ditambahkan. Ketika saudara bisa melewati itu dengan tekun, saudara ditambahkan penguasaan diri. Saudara misalnya belum punya kerendahan hati. Melalui pencobaan itu saudara ditambahkan kerendahan hati. Saudara misalnya belum punya kesabaran. Melalui pencobaan saudara ditambahkan kesabaran. Saudara belum punya kerajinan misalnya. Melalui pencobaan saudara ditambahkan kerajinan. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata, saudara tidak kekurangan suatu karakter pun. Saudara tidak lagi menjadi orang yang miskin karakter. Tapi kita menjadi orang yang kaya karakter. Setelah kita melewati pencobaan dengan tekun. Saudaraku, kedewasaan, kesempurnaan kita itu akan berkembang melalui ketekunan dalam pencobaan. Ketika kita bisa bertekun, maka ini akan menghasilkan kedewasaan.
Dan kedewasaan seperti itu didefinisikan sebagai lengkap, tidak kekurangan apa-apa. Hari ini mungkin kita belum lengkap. Kita punya satu kualitas yang baik mungkin di dalam satu karakter, tapi kita nggak punya yang lain. Dan kita belum lengkap. Dan Tuhan ingin kita itu utuh. Tuhan ingin kita itu lengkap. Hingga Tuhan izinkan ujian-ujian datang. Tuhan izinkan pencobaan demi pencobaan datang. Hingga kita akan menjadi satu pribadi seperti satu orang dengan tubuh yang sehat, yang komplit, yang baik. Jadi kata sempurna, teleiois, itu adalah seseorang yang sepenuhnya sehat, yang tidak kekurangan satu apapun. Dan pencobaan itu mengerjakan hal seperti itu. Oleh karena itu, kenapa dikatakan anggaplah, lihatlah, sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau kita bisa melihat ini jauh ke depan, kita punya worldview yang seperti ini, kita akan bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan. Saudaraku, segala ujian yang datang dari Allah, itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Tidak demikian halnya dengan iblis yang menggoda untuk membunuh. Itu dikatakan oleh Cyril dari Yerusalem, oleh Agustinus, oleh Beda, dan juga Andreas. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sudah saat menghadapi cobaan, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Maka hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah, pertama, ubah sudut pandang kita terhadap kesusahan. Anggaplah, pandanglah, pikirkanlah, pertimbangkanlah sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena itu menguji iman saudara. Dan ujian itu akan menimbulkan ketekunan dan akan menghasilkan penyempurnaan karakter, kualitas karakter akan meningkat, dan akan ada penambahan karakter. Nah, hal yang kedua yang mesti kita lakukan ketika kita sudah tidak tahu harus melakukan apa, adalah kita meminta hikmat dari Tuhan. Ketika teman-teman atau orang-orang yang kita kasihi sedang mengalami pencobaan, biasanya kita bisa bersikap bijaksana. Kita bisa memberikan nasihat ini, memberikan nasihat itu, kita bisa mengatakan jangan takut, kita bisa mengatakan kamu mesti bersandar sama Tuhan, dan ini merupakan sebuah ujian. Tetapi kalau kita yang menderita, maka sangat sulit sekali untuk menjadi bijaksana. Kalau orang lain yang susah kita gampang, dan kita bisa menjadi orang yang bijak. Tapi ketika itu menimpa kita, kita nggak bisa bijaksana, kita sulit. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Inilah sebabnya kenapa kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mintalah hikmat. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijaksana ketika kita yang susah. Ketika orang yang susah, kita berhikmat. Tapi ketika kita yang susah, kita kehilangan hikmat. Dan kita butuh itu. Maka dikatakan mintalah hikmat. Pertanyaannya, apakah itu hikmat? Saudaraku, di dalam tradisi hikmat Yahudi, karena Yakobus ini adalah orang Yahudi, dan pasti dia mengerti, memahami dengan baik tradisi hikmat orang Yahudi, itu ada dua jenis hikmat. Yang pertama, hikmat reflektif, yaitu ada dalam kitab Ayub, dan juga ada dalam kitab Pengkhotbah. Dan yang kedua, hikmat praktis, itu dituliskan banyak dalam kitab Amsal. Nah, hikmat reflektif ini, dalam kitab Ayub, Pengkhotbah itu, kalau sudah baca kitab Ayub, itu hikmat reflektif, jadi refleksi. Pengkhotbah juga refleksi. Hikmat reflektif adalah kemampuan untuk memahami tujuan Allah dalam pencobaan yang kita alami. Sebuah kemampuan untuk memahami akan firman Tuhan dalam konteks kita.
Namanya juga reflektif. Kita memiliki refleksi yang tepat akan Allah, akan firman Allah, dan akan kehidupan ini. Pada waktu Ayub menderita, dia berefleksi. Teman-temannya juga berefleksi juga. Dan kemudian Ayub tiba pada sebuah kesimpulan refleksi yang tepat. Dan dia mengatakan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berhikmat. Nah, itulah namanya hikmat reflektif. Hikmat yang berefleksi. Kita merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hikmat praktis yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kita renungkan. Jadi kita sudah merefleksikan tadi firman Tuhan. Sekarang kita butuh hikmat praktis melakukan itu. Dan ini banyak ditulis dalam kitab Amsal. Dikatakan, hai orang muda yang tidak berpengalaman, jangan pergi ke sana. Ayo kemari, belajarlah hikmat. Nah, ini merupakan hikmat praktis. Merupakan saran atau panduan untuk hidup sehari-hari. Dan berhubungan dengan perbuatan kita. Nah, saudaraku, kalau dalam kitab Yakobus, hikmat apa yang sedang dikatakan di sini? Nah, di dalam kitab Yakobus tetap ada dua jenis hikmat yang dia tuliskan di sini. Yang pertama adalah hikmat reflektif. Itu pasal 1 ayat 5 yang tadi saya baca itu, yang kita baca ayat 5 itu, barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah. Kita meminta hikmat reflektif di sini. Dan yang kedua adalah hikmat praktis. Itu ada dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Jadi hikmat yang dimaksud oleh Yakobus pasal 1 ayat 5 ini adalah hikmat reflektif, sebuah kemampuan untuk menerapkan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan di dalam pergumulan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita mengatakan tentang seseorang misalnya, orang itu tahu Alkitabnya dengan sangat baik, itu hanya menggambarkan pengetahuan. Tapi kalau dia tahu bagaimana memakai Alkitab, namanya hikmat. Jadi tahu tentang Alkitab itu belum bisa dikatakan hikmat. Sedangkan hikmat praktis itu ada dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Hikmat praktis adalah mempraktikkan apa yang diyakini, mempraktikkan apa yang sudah kita renungkan, apa yang kita refleksikan. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, situ jelas dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Cukup bagi Yakobus, hikmat itu lebih daripada wawasan teologis, bukan hanya direfleksikan, bukan hanya memahami kehidupan dari sudut pandang Alkitab, tapi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, kembali ke pasal 1 ayat 5. Nah, di Yakobus pasal 1 ayat yang kelima inilah yang kita bahas ketika Yakobus mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara, ini adalah hikmat reflektif yang harus kita minta kepada Allah, supaya dengan hikmat reflektif ini kita mampu melihat pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Kita mampu melihat bahwa ujian iman akan menghasilkan ketekunan, akan membuat kita utuh, membuat kita dewasa. Kita butuh hikmat reflektif ini. Dan itulah sebabnya kenapa
Yakobus menasihatkan kita untuk meminta hikmat. Sudah mengapa meminta hikmat ketika kita sedang menderita? Kenapa bukan minta kekuatan? Kenapa bukan minta kasih karunia? Kenapa bukan minta kesembuhan? Kenapa bukan minta kelepasan? Kita minta hikmat supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi dewasa, untuk menjadi sempurna. Itu paling penting di dalam hidup kita, saudara. Menjadi dewasa, menjadi sempurna. Itu yang sangat penting yang kita mesti raih. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan sekedar kesembuhannya, bukan sekedar kelepasannya, tapi kita menjadi dewasa. Sudah hikmat reflektif akan menolong kita untuk mengerti bagaimana memanfaatkan keadaan ini yang buruk ini untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan Allah. Sudah mudah tidak punya hikmat yang seperti itu? Susah, saudara. Makanya kita mesti memintanya kepada Allah. Kebijaksanaan seperti ini adalah hadiah, pemberian daripada Tuhan. Kenapa kita mesti meminta dari Allah? Karena ini adalah salah satu kekurangan yang tidak bisa kita isi dengan usaha kita, nggak bisa. Hikmat seperti ini adalah pemberian Allah, maka harus diminta. Kita tidak bisa mengisi kekurangan hikmat ini tanpa kemurahan hati Tuhan. Sudah kita bukan dihimbau untuk minta hikmat dari Tuhan. Tapi kita diberi perintah untuk memintanya. Yakobus mengatakan, hendaklah ia memintanya. Ini perintah. Ketika kita memintanya kepada Allah, kita mentaati perintah itu, maka firman Tuhan berjanji dalam ayat yang kelima, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Allah akan memberikan dengan murah hati ketika kita minta hikmat itu. Tuhan itu akan memberikan itu. Ini kehendak Tuhan ketika kita minta itu. Kita nggak perlu ragu. Ini kehendak Tuhan nggak ya untuk saya? Kalau kita minta kesembuhan, kita mungkin ragu Tuhan menghendaki untuk sembuh dan sebagainya. Tapi ketika kita minta hikmat, itu sudah pasti kehendak Tuhan. Karena kita diberi perintah, kita disuruh untuk meminta. Dan firman Tuhan mengatakan Allah itu murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tidak akan mengejek, mencela saat kita meminta hikmat. Dia tidak meremehkan kebodohan kita. Sebaliknya Yakobus mengatakan itu akan diberikan kepada yang meminta. Dan ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Ketika kita minta, kita harus minta, hendaklah ia memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita harus meminta hikmat ini dengan iman. Kita nggak boleh ragu-ragu, meragukan karakter Allah, dan orang yang meragukan karakter Tuhan dikatakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Surah ini menunjukkan, menggambarkan apa? Ini menggambarkan ketidakstabilan dari pendoa. Ini adalah pergerakan yang konstan naik turunnya gelombang, di mana gelombang itu tidak ada konsistensi. Gelombang itu tidak ada pola. Dan Douglas Moo menguraikan bahwa gambaran di sini itu bukan gelombang yang besar yang memuncak, yang kemudian itu menabrak ke pantai, bukan. Tapi ini gambaran ombak yang tidak punya tekstur sama sekali, yang dari waktu ke waktu itu berubah-ubah. Selalu berubah, bervariasi, sesuai dengan kekuatan angin. Nggak usah gelombang besar, gelombang kecil juga sudah selalu berubah-ubah. Dan ini memberikan sebuah gambaran tentang orang yang ragu-ragu itu seperti gelombang yang terombang-ambing antara iman dan skeptisisme. Jadi orang yang ragu itu tidak punya jangkar bagi jiwa. Tidak berdoa kepada Allah dengan konsistensi dan ketulusan tujuan. Dan seorang penafsir mengatakan, orang yang ragu itu seperti gabus yang terbawa ombak. Sekarang dekat pantai, sebentar lagi jauh ke pantai.
Orang seperti ini tidak stabil. Orang seperti ini seperti orang mabuk, terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi yang lain dan tidak kemana-mana. Itulah hati yang ragu-ragu. Orang semacam ini itu pada satu waktu patah semangat, pada waktu yang lain bersemangat lagi. Pagi beriman, siang tidak beriman, sore ragu-ragu lagi. Dia bangun di pagi hari sangat yakin Tuhan mengasihi dia. Tapi pada sore hari ragu lagi akan kasih Tuhan. Itu orang yang terombang-ambing. Sebaliknya orang yang beriman itu adalah orang yang stabil. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang berkuasa dan mau menanggapi kebutuhan dia. Allah yang sanggup dan mau menolong dia karena dia sendiri sudah mengalami, Kristus sudah mengalami penderitaan. Jadi saudaraku, hal yang kedua yang mesti kita lakukan. Kita sudah tidak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan. Maka mintalah hikmat dari Tuhan dengan iman tanpa ragu. Kalau kita ragu, kita tidak akan menerima hikmat itu. Yakobus pasal 1 ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Kekuatan doa kita itu dimusnahkan oleh keraguan. Dan Yakobus mengatakan bahwa orang seperti ini tidak boleh mengharapkan apapun itu. Dan hal yang ketiga, terakhir yang mesti kita lakukan adalah jangan mendua hati. Ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Suku kata Yunani untuk mendua hati ini atau double-minded ini adalah dipsikos, yang secara harafiah itu artinya berjiwa ganda. Dan ini pertama kalinya dalam literatur Yunani bahwa kata khusus ini muncul. Dan Yakobus menggunakan kata yang sama lagi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, berpikiran ganda atau dipsukos ini berarti goyah. Kurang dalam iman, dikendalikan oleh perasaan ragu-ragu, ragu untuk bertindak tegas. Dan Yakobus menyebut orang yang berpikiran ganda ini tidak stabil, gelisah, dia bimbang, mereka sering tidak mau berkomitmen untuk apapun, hingga tidak bisa diandalkan. Seseorang tidak bisa bergantung kepada orang yang mendua hati. Nah, orang yang mendua hati ini bisa kita sebut dengan kepribadian ganda. Dia termasuk dalam kategori skizofrenia spiritual. Jadi ada perpecahan dasar di dalam jiwa dia, tidak sepenuhnya dia bergantung kepada Allah. Nah, Yakobus mendesak supaya doa untuk hikmat harus di dalam iman. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang berpikiran ganda. Kenapa? Karena kebalikan dari meminta dalam iman itu adalah berpikiran ganda. Dan lebih jauh lagi, berpikiran ganda berarti itu melakukan pemberontakan yang serius terhadap Tuhan. Yakobus pasal yang 4 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini, mendekatlah kepada Allah yang tadi saya bacakan, dan Ia akan mendekat kepadamu, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saya perhatikan bahwa orang yang berpikiran ganda ini bukan hanya mereka yang kurang percaya, bukan hanya itu. Bukan hanya mereka kurang percaya ketika berdoa, tapi mereka ini adalah orang berdosa yang harus memurnikan hati mereka. Jadi dalam konteks surat Yakobus ini, orang mendua hati ini bukan hanya kurang iman, tapi menolak Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas kondisi yang mereka alami. Mereka menganggap bahwa Tuhan yang mengirimkan pencobaan dalam hidup mereka, mereka berpikir Tuhan itu jahat dan jenis pemberontakan yang terang-terangan terhadap Tuhan. Dan ini disebut oleh Yakobus sebagai pikiran ganda. Sudah kita tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan. Dalam kondisi kita pada hari ini, jangan sekali-kali punya pikiran ganda seperti ini.
Inilah hal yang ketiga yang mesti kita lakukan. Jangan menjadi schizofrenia spiritual. Dalam kondisi susah bagaimanapun itu, kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bulat. Jangan ganda. Jangan pecah. Kita mesti ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan pecah. Jangan meragukan kasih Tuhan. Jangan pecah. Jangan menyimpang. Jangan menuduh Tuhan. Jangan berpikiran Tuhan itu tidak mencintai kita. Hal seperti itu tidak boleh ada dalam hati kita. Hati kita tidak boleh terbagi. Separuh curiga kepada Tuhan. Dan separuhnya lagi berdoa kepada Tuhan. Aku saya simpulkan dari Yakobus 2:1 ayat 2 sampai 8 ini. Maka kembali kepada poin yang tadi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu harus melakukan apa? Pertama, ubah sudut pandang terhadap pencobaan. Pandanglah sebagai kebahagiaan. Sekali lagi, ini bukan perasaan, bukan emosi, tetapi pikiran, worldview, sudut pandang. Yang kedua, mintalah hikmat. Hikmat apa? Hikmat reflektif dari Tuhan. Kita bisa menilai pencobaan kita dengan berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa punya sudut pandang seperti yang pertama tadi. Memandangnya sebagai sebuah kebahagiaan. Minta hikmat reflektif. Yang ketiga, jangan menjadi schizofrenia spiritual. Orang yang mendua hati. Sebaliknya, kita sepenuh hati ikut Tuhan. Amin.